Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Helda Nelis, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan desain kurikulum. Saya Ahmad Fahrul dengan nomor NIM 21 12 10 11 7. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga mengenai pengembangan desain kurikulum. Langsung saja saya sampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian desain kurikulum. Desain adalah rancangan, pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Merinci pengertian tersebut bahwa desain merupakan proses sistematik dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip belajar mengajar ke dalam suatu rancangan pembelajaran yang mencakup materi instruksional, kegiatan belajar, sumber-sumber belajar, dan sistem evaluasi. Desain kurikulum terkait penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam perencanaan untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Dalam banyak literatur, ada 4 komponen pokok desain kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yaitu yang mencakup aims, goals, dan objectives. Yang kedua yaitu mata pelajaran yang mencakup materi ajar, kegiatan belajar, atau pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu organisasi atau susunan mata pelajaran yang mencakup materi ajar dan kegiatan belajar. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Desain kurikulum tersebut melibatkan 3 ide utama, yakni filosofis, teoritis, dan praktis. Filsafat memengaruhi 3 ide utama tersebut. Ketiganya terpengaruh pada pola interpretasi dan seleksi tujuan. Seleksi dan organisasi konten kurikulum, keputusan tentang strategi penyampaian konten kurikulum, dan pertimbangan tentang sistem evaluasi keberhasilan kurikulum yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Umar Hamalik 1993, pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Yang kedua menurut Nana S. Sukmadinata 2007, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkatan kesukaran. Yang ketiga yaitu menurut Longstreet 1993, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model di kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual dalam diri siswa. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara unsur satu unsur dan lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
Yang kedua, macam-macam desain kurikulum. Yang pertama ada desain terpusat mata pelajaran. Desain terpusat mata pelajaran merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum, apalagi buku teks yang menjadi acuan kurikulum. Sekolah umumnya memuat mata pelajaran sebagai konten utama. Selain itu, secara historis, kurikulum sekolah bermula dari pengajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang terdiri atas beberapa subkategori, yaitu yang pertama, desain mata pelajaran, yang kedua, desain disiplin ilmu, yang ketiga, desain bidang luas, yang keempat, desain korelasi dan pusat plan, yang keempat, desain kurikulum, yang kelima, desain kurikulum integrasi, dan yang keenam, desain proses. Yang kedua yaitu desain terpusat pada siswa. Desain terpusat pada siswa fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidikan fokus pada siswa daripada mata pelajaran. Variasi desain ini yaitu yang pertama, desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Yang kedua, desain sekolah alternatif. Yang ketiga, desain humanistik. Yang ketiga yaitu desain terpusat masalah. Desain terpusat masalah fokus pada pemecahan masalah kehidupan individu dan sosial. Karena cakupan masalah kehidupan sangat luas, desain ini terdiri dari berbagai tema seperti situasi kehidupan yang selalu muncul, masalah sosial kehidupan umum, masalah kehidupan pemuda, masalah etnis, dan masalah rekonstruksi sosial. Tekanan desain ini dibatasi pada 3 desain. Yang pertama yaitu desain situasi kehidupan, yang kedua desain inti, yang ketiga desain masalah sosial dan rekonstruksi. Yang C yaitu sifat desain kurikulum. Sifat-sifat desain kurikulum antara lain yang pertama yaitu strategis, karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas. Rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat yaitu realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam yaitu pluralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang kedelapan, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang kesembilan, berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi potensi daerah. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai tentang strategi pengembangan desain kurikulum. Untuk menetapkan strategi pengembangan kurikulum dalam proses mengubah atau mengembangkan kurikulum mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengubahan sistem pendidikan. Mengubah seluruh sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat, yakni Depdiknas, yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total. Di samping itu, pemerintah pusat pun memiliki sumber daya personalia yang profesional dan sumber daya lainnya untuk merencanakan perubahan kurikulum itu sebaik-baiknya. Yang kedua, merubah kurikulum tingkat lokal. Dalam menghadapi anak dengan segala macam karakteristiknya, setiap guru akan menghadapi masalah yang tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Guru harus mengadakan penyesuaian. Oleh karena itu, betapapun ketat dan rincinya sebuah kurikulum,
Guru selalu mendapat kesempatan untuk mencobakan pikiran dan kreativitasnya. Kelaslah yang menjadi garis depan serta basis perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan. In service training dianggap lebih formal, dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan atas instruksi pihak atasan. Pengembangan staf lebih baik tidak formal, sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan dari guru tersebut. Yang keempat yaitu supervisi. Supervisi adalah pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Bila dirasa perlu, pemilik sekolah dapat memberikan demonstrasi bagaimana melaksanakan suatu metode baru. Seorang pemilik sekolah harus senantiasa mempelajari perkembangan kurikulum dan metode mengajar modern, serta dapat pula menerapkannya. Dialah sebenarnya yang menjadi hulu balang dalam modernisasi pendidikan. Yang kelima yaitu reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang sama sekali baru. Hal ini antara lain dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching, non-grading, metode unit, dan open school yang memerlukan perubahan pada semua aspek pengajaran, seperti bentuk ruangan, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, dan sebagainya. Hal serupa ini akan jarang terdapat di negara kita dewasa ini, kecuali bila diadakan eksperimen dengan metode baru, misalnya pengajaran modul. Yang keenam yaitu eksperimentasi dan penelitian. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan. Diperlukan waktu yang cukup sebelumnya hasil penelitian itu dapat diterima oleh khalayak luas. Yang lebih mungkin dilaksanakan ialah eksperimentasi, yakni mencobakan metode yang baru ataupun bahan baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum baru harus diuji cobakan lebih dahulu sebelum disebarkan ke semua sekolah. Pembaruan kurikulum tanpa uji coba terlebih dahulu sangatlah berisiko karena dapat menghamburkan biaya dan tenaga tanpa jaminan bahwa pembaruan itu akan membawa perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.